Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba install salah satu ERP open source yang kurang lebih terbaik ya yang sekarang ada, Odoo. Kalau kita lihat dari banyak review, dari ratingnya juga, ini Odoo paling tinggi untuk ERP open source sebagai alternatif dari ERP berbayar yang besar ya. Artinya Odoo ini dapat teman-teman dengan mudah install di laptop teman-teman ataupun di server perusahaan atau organisasi teman-teman, untuk yang kerja di pemerintahan, untuk yang kerja di perusahaan, untuk yang bikin bisnis kecil-kecilan. Nah, itu Odoo itu bisa dipakai untuk berbagai keperluan teman-teman ya, organisasi teman-teman, mulai dari penjualan, planning kegiatan, manajemen karyawan, keuangan, dan sebagainya. Jadi ada banyak banget yang bisa teman-teman lakukan pakai Odoo ini. Dan kita juga mau review dikit tentang si Odoo ini dalamnya kayak gimana. Pertama-tama teman-teman kalau mau ngelihat demonya Odoo, teman-teman bisa buka halaman demo.odoo.com. Nah, lewat halaman ini teman-teman nanti akan diarahkan langsung ke halaman admin. Kalau teman-teman misalnya udah install Odoo gitu, halaman adminnya kira-kira kayak gimana. Nah, dan teman-teman bisa coba macam-macam modul yang ada di Odoo ini. Nah, ini kurang lebih si ininya ya, si web untuk demonya. Ini di sini bisa dilihat ada macam-macam icon dari modulnya. Ada discuss, calendar, notes, kontak, CRM. Ada banyak di sini. Dan di sini kalau teman-teman lihat websitenya Odoo, untuk belajar macam-macam modulnya Odoo itu teman-teman bisa lihat di odoo.com/slides. Di sini ada banyak penjelasan tentang modul-modulnya, terus user documentation-nya ada di sini di menu user documentation. Teman-teman bisa lihat user documentation dari setiap modul. Misalnya ini modul manufacturing, modul CRM. Nah, masing-masing ini ada cara pakainya. Terus kalau teman-teman pengen lihat source code-nya ada di GitHub ini. Di sini ada star-nya 18.000 star ya. Ini source code-nya bisa teman-teman download. Terus di sini kalau teman-teman lihat ada dari bahasanya JavaScript dengan Python ya. Jadi teman-teman yang ada Java juga sedikit. Jadi kalau teman-teman emang udah terbiasa dengan bahasa-bahasa ini juga, teman-teman kayaknya akan enjoy mengembangkan source code-nya Odoo ini. Dan ini ada instalasinya ya. Cara instalasinya kalau ngeliat di sini ada bisa beberapa cara. Bisa pakai package installer, bisa pakai cara online, bisa pakai langsung dari source code-nya, bisa juga pakai Docker gitu. Ada juga Docker-nya. Nah, untuk yang sekarang kita lihat dulu halaman muka dari Odoo-nya di halaman demonya. Di sini bisa kita lihat ada banyak banyak modul. Mungkin nih yang banyak dipakai salah satunya modul employees atau modul karyawan. Kita lihat dulu kayak gimana. Nah, ini modul karyawan di sini. Nah, di sini bisa kelihatan nih langsung ada foto-foto karyawannya siapa aja. Dan di sini kalau ngelihat menu-menunya juga untuk tiap modul cukup banyak ya, cukup lengkap ya. Jadi setiap modul ini nggak hanya satu menu, tapi di dalamnya ada menu-menu lain tersendiri. Nah, kayak gini. Ini contohnya misalnya mau tambah karyawan. Kayak gini contohnya, posisinya apa, sebagai apa, kontak infonya, dan lain-lain. Ada modul e-learning, ada untuk inventory,
ada untuk marketing. Terus kalau ngelihat di website Odoo-nya, dia punya, dia bagi jadi 4 kategori besar sebenarnya. Modul-modulnya itu ada website, sales, operation, sama productivity tools. Ini kalau yang website ini kurang lebih bikin website untuk publik, mulai dari blog, forum, e-commerce, dan sebagainya. Sales ini pokoknya semua terkait penjualan, modul-modul terkait penjualan, tentang di sini juga tentang customer relation. Terus operation ini mulai dari manufacturing, inventory, accounting juga itu masuk di operation, dan productivity tools ini mulai dari ada planning, survei, marketing, dan sebagainya. Ini mungkin 4 kategori besarnya. Terus Odoo ini ada yang berbayar, ada juga yang community-nya. Jadi yang community-nya itu yang gratisnya. Nanti bisa dibandingin. Nah, untuk sekarang kita akan coba install Odoo pakai package installer di Ubuntu server. Ini ada cara-caranya di sini, dokumentasinya lengkap. Untuk yang Debian atau Ubuntu, jadi Odoo ini butuh pertama-tama itu butuh PostgreSQL sebagai database. Jadi di sini kita diminta install dulu PostgreSQL-nya. Nah, ini udah terinstall. Kalau di saya ini udah diinstal sebelumnya ya. Terus di sini diminta juga ada WK HTML to PDF, minta diinstal. Ini modul Python atau library atau package Python. Lalu di sini teman-teman untuk instalasi utamanya teman-teman harus pindah dulu jadi root di sininya. Nah, tadi ya install bentar HTML to PDF. Terus habis itu kita masukin dulu ini ya, kita jadi root dulu. Habis itu ambil apt key-nya. Terus masukin ke source listnya di ininya, alamat si instalasinya, file instalasinya. Habis itu di update repositorinya dan langsung install Odoo-nya. Di sini saya sebelumnya udah install Odoo-nya, jadi download lama. Kurang lebih yang dipakainya pakai disk space-nya sekitar 580 MB. Nah, jadi ketika diinstal ini si Odoo ini, karena kita installnya sebagai root, dia otomatis bikin user dan bikin database, bikin segala macam konfigurasi, database-nya diisi langsung ya secara otomatis. Jadi ketika kita udah beres install ini, kalau kita lihat di service Odoo status, nah dia udah langsung nyala di sini. Nah, habis itu Odoo ini langsung sudah berjalan di port 8069. Jadi teman-teman langsung buka ke port 8069.
Nah, nanti kayak ada semacam kayak WordPress gitu ya, pas pertama kali kita buka. Ini ada, oh ya sorry, jadi tadi sebelumnya database-nya belum dibuat ya. Proses pembuatan database-nya itu ada di sini. Misalnya ini. Lihat bahasanya, sini ada bahasa Indonesia ya, cuman saya coba dulu bahasa Inggris. Country-nya Indonesia. Nah, di sini di checklist di demo datanya biar dapat data demo. Lalu klik create database. Nah, di sini proses ngebuat database-nya, membuat user khusus Odoo-nya dan ngepopulasiin demo data ke database-nya. Nanti kalau kita udah selesai proses instalasi di lokal ini, kita bisa punya halaman yang mirip dengan demo site-nya ini. Nah, ini ya. Jadi begitu kita selesai instalasi tadi database-nya, kita masuk ke halaman. Di sini ada banyak banget modul yang bisa kita install, dan kondisi awalnya ini semua kosong ya, jadi belum terinstall gitu kondisi awalnya. Kalau kita buka si halaman webnya, nah kan kita lihat di sini, ini kan ada banyak modul. Kayaknya modul yang paling pertama itu yang teman-teman coba mungkin yang website ya, karena biasanya organisasi kita atau perusahaan kita atau bisnis kita itu pasti di awal butuh website yang bisa dilihat sama publik. Nah, ini ada ininya, nama modulnya website. Ini ada modul infonya juga. Modul infonya, oh di sini. Nah, di sini install. Ini sebenarnya mirip-mirip instalasi kayak misalnya plugin di WordPress gitu ya. Jadi defaultnya semua belum terinstall. Kita hanya nge-install yang butuh-butuhnya aja gitu. Sini pilih temanya, saya pilih yang default. Nah, dia langsung pindah headernya, alamat URL-nya langsung pindah ke halaman depan si websitenya. Ini yang pasti ini bisa bisa kita konfigurasi si websitenya ini. Ini ada. Nah, yang ada di atas ini merujuk ke menu ininya ya, menu admin. Ini menu admin, ini mirip-mirip WordPress. Di sini ada SEO juga. Di sini kayak tampilannya kalau di Google-nya mau kayak gimana, kayak gini. Dan di sini kalau kita masuk balik ke halaman adminnya gitu ya, di sini udah installed. Dan di sini kita bisa lihat kalau klik website mirip-mirip sama di sini, ini halaman demo ya. Ini kita bandingin antara mana yang diinstal di lokal dengan yang demo. Tadi saya yang demo klik website. Nah, ini menu website di sini ada banyak. Kalau di sini hanya dashboard, visitors sama configuration. Nah, ini kenapa cuman sedikit ya, karena kalau di sini, jadi ketika kita klik website tadi, di sini sebenarnya modul-modul yang terkait website itu juga masuk ke sini gitu konfigurasinya. Contohnya misalnya di sini ada blog ya. Ketika kita tadi install modul website ya, yang keinstall baru untuk bikin website aja. Nah, tapi kalau kita mau install blog juga, nah di sini ada modulnya bisa diinstal. Langsung klik install lagi kayak tadi, blognya udah. Nah, ini tampilan defaultnya, temanya. Di sini ada banyak yang bisa dikonfigurasi, termasuk SEO-nya.
dan sebagainya. Kalau kita balik lagi ke halaman website, di sini jadi muncul blog. Terus misalnya kita mau install forum juga atau forum, nah di sini ada, langsung kita klik install. Nah ini ya, forum udah keinstall. Jadi sebenarnya ini juga ya, Odoo ini juga content management system juga ya buat ERP. Jadi kalau misalnya Joomla itu CMS-nya kita berangkatnya dari website dulu, baru di dalamnya ada modul ERP. Kalau WordPress kita berangkatnya dari blog, tapi akhirnya berkembang bisa jadi ERP. Nah kalau Odoo ini berangkatnya emang di awal sebagai ERP, tapi dia bisa difungsikan sebagai yang ini ya, yang untuk CMS websitenya. Nah, ini balik di sini, terus kayak ada employees, itu sama kayak tadi ya. Jadi di yang lokal kita cari modul employee, terus install. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini ada banyak banget ya. Saya juga nggak tahu ini isinya kayak gimana, apa detailnya gitu ya. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah tadi tuh Muhammad Syarif Odoo. Oh di Indonesia teman-teman mungkin bisa lihat ini ya, blognya Muhammad Syarif. Di sini mungkin kalau ngelihat dia ini ya, apa, spesialis Odoo di Indonesia. Dia mempromosikan Odoo juga. Nah di sini ada banyak ininya apa, artikel-artikel yang teman-teman bisa baca tentang Odoo. Nah ini coba kita lihat yang social marketing. Ini ada e-learning juga, ada inventory, manufacturing. Nah ini kalau dibahas satu-satu mungkin bakal lama ya, tapi kita lihat yang ini aja, yang singkat-singkat aja. Ada social marketing, ada ini tentang e-learning, artinya kita juga bisa bikin macam-macam course untuk e-learning. Ini ada inventory, semua penjelasannya tadi ya bisa dilihat di sini di user documentation. Jadi teman-teman tinggal lihat aja si inventory ini ngapain gitu. Jadi sebenarnya di sini ada apa aja. Kalau inventory kan kurang lebih tentang barang-barang yang ada di perusahaan atau di pabrik atau di gudang tersebut gitu ya, manajemen pergudangan. Terus di sini yang pasti ada sales di sini, terus ada recruitment, the events. Nah ini kurang lebih ininya si modul-modul yang bisa teman-teman pakai. Kayaknya kalau bahas macam-macam modul ini mungkin di lain kesempatan, atau teman-teman bisa langsung lihat ke halaman dokumentasi Odoo ya. Cuman di sini yang pengen saya sampaikan itu ternyata kita nggak harus pakai ERP besar yang itu mungkin mahal gitu ya. Dan ERP yang besar-besar ini kan seringkali mereka menawarkan service, artinya kita langganan di mereka, jadi segala-segalanya ada di server mereka gitu. Nah kalau teman-teman emang mungkin lebih pengen mandiri, lebih ada waktu untuk ngulik, teman-teman bisa coba Odoo ini. Teman-teman bisa ngembangin sendiri tanpa harus khawatir
bayar gitu ya, karena kalau kita ngelihat di sini kan tadi yang versi community-nya juga sebenarnya udah lumayan lengkap, dan di sini tuh di Odoo tuh teman-teman bisa mengembangkan modul sendiri. Jadi kalau misalnya ada modul yang itu tuh berbayar di Odoo-nya, ya teman-teman bikin sendiri aja yang versi gratisnya atau yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kurang lebih itu untuk Odoo-nya. Dan tadi ya untuk instalasinya ternyata cukup simple, artinya buat teman-teman yang bisa sedikit programming atau sering oprek-oprek server, itu bisa langsung coba Odoo ini dan coba diimplementasikan di perusahaan teman-teman. Dan kalau suatu hari Odoo ini tiba-tiba jadi berbayar, teman-teman bisa pindah ke banyak alternatif open source ERP lainnya. Dengan kita pakai ERP open source, ya kita bisa lebih tidak ketergantungan ERP besar yang biasanya itu dari luar negeri harus belinya gitu. Dengan ERP open source kita bisa ngembangin sendiri yang di open source kan juga modul-modulnya, jadi bisa lebih bikin manfaat juga gitu ya buat sesama perusahaan dalam negeri. Paling kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.